Halo, perkenalkan nama saya Talita Lana Tambun dengan NPM 223410198, kelas 6MH, jurusan Manajemen, Universitas Metodis Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil pengelolaan data kepemilikan laptop ke SPSS. Pertama, data yang diperoleh berasal dari kuesioner yang telah dibagikan, yaitu data mentah yang jumlah responden awal lebih dari 52 orang, namun tidak diisi dengan lengkap sehingga data yang dapat digunakan hanya sebanyak 52 responden. Hanya 50 responden. Setelah data mentah dikumpulkan, langkah selanjutnya yaitu melakukan proses coding data. Coding dilakukan untuk mempermudah pengelolaan data seperti coding kelas dengan rumus yang telah saya buat sebagai berikut. Lalu coding jenis kelaminnya juga sebagai berikut. Coding konsentrasi atau peminatannya juga sebagai berikut. Lalu coding kebutuhan penggunaan laptop dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Baiklah, dalam variabel B terdapat name. Yang pertama nama responden, yang kedua kelas responden, tiga jenis kelamin responden, yang keempat konsentrasi atau peminatan responden, yang kelima memenuhi kebutuhan penggunaan laptop dengan tipe string, numbrik, dan yang terakhir juga numbrik dengan width-nya 40, 8, 10, 24, dan 20. Dengan desimalnya semuanya dibuat 0. Lalu untuk label, nama responden tidak menggunakan value. Yang kedua kelas responden dengan value sebagai berikut. Yang pertama 6MB, 6MC, 6MF, 6MG, 6MH, oke. Lalu jenis kelaminnya responden value-nya sebagai berikut, perempuan, laki-laki. Lalu label konsentrasi responden dengan value sebagai berikut, yaitu yang pertama manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan yang keempat belum memutuskan. Lalu label yang memenuhi kebutuhan penggunaan laptop dengan value sebagai berikut, yaitu yang pertama meminjam teman, menggunakan laptop pribadi, ketiga menggunakan ponsel pintar atau handphone. Oke. Selanjutnya kita ke data view. Data view berasal dari Excel yang telah saya codingkan dengan seperti ini. Selanjutnya untuk membuat analisis datanya, kita deskriptif statistik, lalu frekuensi, lalu nama responden, kita buat ke variabel, kelas, jenis kelamin, konsentrasi, dan juga kita buat ke variabel, lalu statistiknya, kita buat ini konsentral tendensi ini kita buat mean, median, mode, dan sum. Lalu untuk deviation-nya minimum, maksimum. Lanjut, untuk chart-nya kita buat bar chart. Oke. Ini hasil diagram dari pengelolaan data kepemilikan laptop. Selanjutnya, hasil dari diagram ini menunjukkan gambaran kepemilikan laptop pada responden berdasarkan hasil kuesioner yang telah dibagikan. Selanjutnya, yang terakhir kita masuk ke dalam hasil laporan kerja dengan hasil pengelolaan data dan analisis kelas responden. Itu analisis saya berdasarkan tabel dan diagram kelas responden diketahui bahwa jumlah responden dalam
Penelitian ini sebanyak 52 orang yang berasal dari 5 kelas, yaitu 6MB, 6MC, 6MF, 6MG, dan 6MH. Lalu kelas 6MH memiliki jumlah responden terbanyak di prevalensi orang atau 34,6%, sehingga menjadi kelas yang paling dominan dalam penelitian. Selanjutnya kelas 6MF berjumlah 16 responden atau 30,8%. Kemudian kelas 6MG sebanyak 10 responden atau 19,2%. Sementara itu kelas 6MB memiliki 5 responden atau 9,6%. Dan kelas 6MC menjadi kelas dengan jumlah responden paling sedikit, yaitu 3 orang atau 5,8%. Dalam diagram batangnya menunjukkan perbandingan jumlah responden pada setiap kelas secara visual, di mana batang tertinggi terdapat pada kelas 6MH dan batang terendah pada kelas 6MC. Secara keseluruhan, distribusi responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden berasal dari kelas 6MH dan 6MF. Yang kedua, jenis kelamin responden. Analisis saya berdasarkan hasil survei pada diagram jenis kelamin responden diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 52 orang. Responden perempuan berjumlah 37 orang atau sebesar 71,2%, sedangkan responden laki-laki berjumlah 15 orang atau sebesar 28,8%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam survei ini adalah perempuan. Hal ini terlihat dari persentase responden perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Diagram batang juga menunjukkan bahwa jumlah perempuan mendominasi dalam penelitian atau survei yang dilakukan. Nah, lalu, ketiga, konsentrasi peminatan responden. Dengan analisis saya, berdasarkan data pada diagram konsentrasi peminatan responden, jumlah responden sebanyak 50 orang. Responden yang memiliki konsentrasi manajemen keuangan berjumlah 28 orang atau sebesar 53,8%, sehingga menjadi peminatan yang paling banyak diminati. Selanjutnya, manajemen pemasaran dipilih oleh 12 orang atau 23,1%, dan manajemen sumber daya manusia dipilih oleh 11 orang atau 21,2%. Sementara itu, terdapat 1 orang atau 1,9% responden yang belum memutuskan peminatan. Dari diagram batang terlihat bahwa konsentrasi manajemen keuangan memiliki jumlah responden tertinggi dibandingkan peminatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa lebih tertarik pada bidang keuangan dibanding pemasaran maupun sumber daya manusia. Yang keempat, memenuhi kebutuhan penggunaan laptop. Menurut analisis saya, sebanyak 35 orang atau 67,3% menggunakan laptop pribadi untuk memenuhi kebutuhan akademik. Sementara itu, 9 orang atau 17,3% menggunakan ponsel pintar atau handphone, dan 8 orang atau 15,4% masih meminjam laptop teman. Diagram data menunjukkan bahwa penggunaan laptop pribadi memiliki jumlah paling tinggi dibandingkan pilihan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki laptop sendiri untuk mendukung kegiatan belajar, seperti mengerjakan tugas, mencari materi, dan mengikuti perkuliahan. Namun, masih terdapat beberapa mahasiswa yang belum memiliki laptop pribadi, sehingga harus menggunakan alternatif lain seperti meminjam laptop teman atau menggunakan handphone. Jadi, kesimpulan yang saya dapat berdasarkan hasil analisis data terhadap 52 responden mahasiswa metode Indonesia, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan dengan persentase 71,2%. Sebagian besar responden berasal dari kelas 6MH dan 6MF, sehingga kedua kelas tersebut mendominasi dalam penelitian.